waktu Indonesia Barat. Saatnya kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Selamat mengikuti. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari, kami sampaikan sari berita utama. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPT DPPD Padang Panjang mencatatkan realisasi kepatuhan wajib pajak atau WP. Untuk mengantisipasi kejadian luar biasa terkait kasus penyakit campak, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan upaya utama melalui layanan imunisasi. Nusana Pandanga, Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan oleh Irvi Anissa. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah UPT DPPD Padang Panjang mencatatkan realisasi kepatuhan wajib pajak sagadang 70,72% per 30 September 2025 setelah berakhirnya perpanjangan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Usai berakhirnya kebijakan perpanjangan pemutihan pajak kendaraan bermotor Provinsi Sumatera Barat per 30 September 2025, Unit Pengelola Teknis Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah PPD Padang Panjang mencatatkan realisasi sagadang 70,72%. Halko diungkapkan Kepala UPTD PPD Padang Panjang Syafnur Kapado RRI menerangkan bahwa realisasi dari pajak kendaraan bermotor dan tercapai sebesar 74,72% atau sebesar 9,6 miliar rupiah, dicapai dari target 12,9 miliar rupiah untuk 1 tahun ko. Sedangkan untuk persentase secara unit dicatatkan sagadang 83,02% dan diakuinya lebih tinggi dibandingkan realisasi pajak kendaraan bermotor kini ko. Realisasi pajak kendaraan bermotor PKB pasca pemutihan ko diakui Syafnur termasuk dalam kategori menurun. Karena menurutnya, minat jo antusias puncak pembayaran nan terjadi pada program ko dilaksanakan pada bulan Agustus. Baik itu secara persentase unit maupun realisasinya, sehingga peningkatannya cukup tinggi. Namun, di bulan September, terjadi penurunan dan dianggap pihaknya cukup signifikan. Sudah berakhir ya pada tanggal 30 September kemarin persisnya. Nah, kemudian itu merupakan perpanjangan dari program yang sebelumnya yang berakhir pada tanggal 31 Agustus. Untuk sampai saat ini kita laporkan bahwa per 30 September 2025 realisasi dari pajak kendaraan bermotor yang dapat kita capai itu secara persentase sebesar 74,72%. Memang puncak pembayaran yang terjadi dari 3 bulan lebih kurang program ini dilaksanakan terjadi pada bulan Agustus, baik itu persentase secara unit maupun secara rupiah itu dapat kita lihat bahwa peningkatannya itu cukup tinggi gitu. Namun di bulan September ini terjadi penurunan yang kita anggap itu cukup signifikan, angkanya turun. Kalau kita banding dengan di periode bulan Agustus maupun bulan Juli. Dengan demikian, Syafnur mengungkapkan jika melihat dari pencapaian Sajatinya dalam akhir September Kapatang, Alam mencapai 75% lebih, sehingga pihaknya kini kok tengah berupaya memperkuat kerjasama dan solid antar stakeholder guna menciptakan peluang strategis. Halko menurut Kepala UPTD PPD Padang Panjang agar perolahan pajak kendaraan bermotor dapat kembali on the track di waktu nanti siso 3 bulan menjelang penghujung tahun 2025. Kalau
kita melihat dari pencapaian, ya mestinya kan di akhir September ini sudah menunjukkan di angka 75%. Mestinya seperti itu kalau kita bicara track yang sebenarnya gitu. Namun memang ini belum di angka yang menggembirakan, masih di angka 74,4% baru capaian secara keseluruhan. Nah, kita lagi bersinergi dengan kota supaya ini meningkatkan ya kesadaran masyarakat kita agar supaya pajak kendaraan bermotor ini bisa dibayar sesuai dengan jatuh temponya masing-masing. Diketahui pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemprov Sumbar, sebelumnya resmi memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 30 September 2025. Kebijakan itu diambil berdasarkan tingginya permintaan masyarakat serta masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam memanfaatkan program pemutihan dan berjalan sejak 25 Juni hingga 31 Agustus 2025. Dari Kota Padang Panjang, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Agam menggelar kegiatan sosialisasi layanan data keimigrasian atau LDK juga mengusung tema transformasi digital, layanan data cepat, tepat, dan terlindungi dan diselenggarakan di Bukit Tinggi. Kegiatan merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat transformasi digital pelayanan publik serta meningkatkan pemahaman instansi pemerintah mengenai pengelolaan dan permintaan data keimigrasian berbasis digital. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Barat, Nurudin menyampaikan, sosialisasiku bertujuan untuk memperkenalkan sistem layanan data keimigrasian sebagai inovasi baru dalam tata kelola data keimigrasian yang lebih capek, efisien, dan aman. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh perwakilan dari instansi kementerian atau lembaga vertikal, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga mitra kerja keimigrasian di wilayah Karajo, Kantor Imigrasi Agam. Bersama Danga, untuk mengantisipasi kejadian luar biasa KLB terkait kasus penyakit campak, pemerintah Kota Bukit Tinggi melakukan upaya utama melalui layanan imunisasi. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Pemerintah Kota Bukit Tinggi menegaskan komitmen untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau KLB terkait kasus penyakit campak. Upaya utama yang dilakukan saatku adalah layanan imunisasi. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengatakan kasus campak dan menjadi KLB adalah datang perwakilan WHO ke Bukit Tinggi dan kesimpulannya ada temuan 56 orang yang terjangkit. Wali Kota mengimbau masyarakat Kota Bukit Tinggi untuk membawa anak-anaknya mendapatkan imunisasi yang terbukti efektif menurunkan angka kesakitan dan kematian. Menurut Ramlan Nur Matias, rendahnya cakupan imunisasi campak berisiko menimbulkan wabah dan KLB. Saatku kasus campak meningkat di berbagai wilayah di Indonesia dan Pemko Bukit Tinggi tidak menginginkan serupa di Madura, angka kematian 20 orang dek penyakit campak tu. Wali Kota mengungkapkan masih adanya laporan program imunisasi campak dan ditolak dek warga ataupun orang tua murid. Bahkan ulas Ramlan Nur Matias, masih ada satu sekolah dan satu pun tidak mau anaknya divaksin dan sebagai tindak lanjut, Pemko Bukit Tinggi juga telah menerbitkan surat edaran tentang wajib imunisasi campak jo nomor 400.3.2/DKK/P2P/SURV.SE/2025. Masalah kasus campak, saya minta kepada Dinas Kesehatan yang baru jangan terjadi nanti kejadian yang luar biasa dan jadi KLB. Kemarin sudah datang perwakilan WHO Indonesia ke Bukit Tinggi melihat ini sudah ada temuan 56 orang. Kemarin masuk lagi di daerah Ketua Selayan umur 11 tahun ke RSUD, temuan juga baru. Kelurahan Pakangurai, Kelurahan Tarodipo, Kelurahan juga Bule. Jangan terjadi seperti Madura. Madura sudah 20 orang anak-anak meninggal karena tidak divaksin. Ini saya minta Bapak Ibu kita nih pegawai bagaimana mensosialisasikan kepada orang tua. Makanya dari itu saya minta seluruh kita ini Bapak Camat, Bapak Lurah, PRW, kader-kader agar sampaikan ke masyarakat kita, sampaikan kepada orang tua agar dia mau divaksin. Ramlan Nur Matias menambahkan, tim dari Dinas Kesehatan telah bergerak ke setiap sekolah untuk memberikan imunisasi campak dari 56 warga yang terjangkit. Juga telah dilakukan pengambilan sampel darah dan diperiksa di labor khusus Kementerian Kesehatan di Jakarta. Saatku terdapat 3 kelurahan di Kota Bukit Tinggi dan penduduknya cukup banyak terjangkit campak, yakni Kelurahan Pakankurai, Taruk Dipo dan Kelurahan Campago Guguk Bule. Yudi Prama Agustino melaporkan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam menyatukan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan. Pemerintah daerah dapat berfungsi menjaga ketersediaan pasokan, menstabilkan harga pangan, serta mendukung operasi pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Agam Rosvadeswira mengatakan, Pemkab Agam alah membentuk Satgas Ketahanan Pangan dalam upaya mengendalikan rantai pasokan dan memberantas praktek spekulasi. Begitu juga pelaksanaan gerakan pangan murah atau operasi pasar ala rutin dilaksanakan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional atau lonjakan harago. Rosvadeswira menambahkan kebijakan cadangan pangan akan selalu menjaga stabilitas harago pangan di setiap level ketersediaannya. Semoga proses pembaharuan Ranperdako dapat berjalan dengan lancar. Kota Padang Panjang masuk 3 besar kota paling berkelanjutan nasional di ajang Universitas Indonesia Green City Metric 2025. Berikut laporan Nofri. Kota Padang Panjang kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional. Jo menepati posisi 3 besar kabupaten kota paling berkelanjutan dalam kategori penataan ruang serta infrastruktur pada ajang Universitas UI Green City Metric 2025. Penghargaanku diserahkan langsung kepada Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis di Hotel Mercury Kota Madiun 2 Oktober 2025 lalu. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis Kepatang mengungkapkan, pencapaianku menjadi bukti nyata upaya pemerintah kota dalam menata ruang serta membangun infrastruktur ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dikatakannya, Padang Panjang masuk 3 besar kota paling berkelanjutan tahun ko. Penilaian UI Green City ko menegaskan bahwa upaya Pemko dalam menata ruang, membangun infrastruktur ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat alah mendapatkan pengakuan nasional. UI Green City Metric sendiri menilai 6 indikator utama, yaitu penataan ruang dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas, serta tata kelola pemerintahan. Untuk Wako Henry, penghargaanku bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga motivasi untuk taruh bebenah serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Pihaknya juga berkomitmen untuk taruh meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah sudah dinilai oleh UI Eco City jadi peringkat ketiga untuk infrastruktur yang berkelanjutan. Ini tentu akan memacu kita untuk di bidang-bidang infrastruktur khususnya dan yang lain-lain bisa kita tingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk semuanya. Wali Kota berharap penghargaanku dapat menjadi pemacu bagi seluruh elemen masyarakat Padang Panjang untuk taruh mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih baik, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman memberikan edukasi terhadap para siswa sebagai langkah untuk mitigasi bencana sejak dini di kalangan para pelajar. Bupati Pasaman Weni Suheri menekankan bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepercayaan diri, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Bupati Pasaman mengatakan bahwa mitigasi bencana sangat perlu dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka korban jiwa dalam setiap bencana alam yang terjadi di daerah setampe. Weli Suheri menambahkan mitigasi bencana merupakan implementasi nyata amanat hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Maka kesiapsiagaan lewat berbagai program mitigasi bencana perlu dilaksanakan untuk menekan jumlah korban jiwa maupun korban material. Nusantara Madanga, pemerintah Kabupaten Tanah Datar taruh berinovasi dalam memperkuat sektor pertanian daerah. Melalui program unggulan Babendi atau bantuan batanam padi, pemerintah berupaya meringankan beban petani sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di Tanah Datar. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan program unggulan Babendi atau bantuan batanam padi sebagai upaya meringankan beban petani dalam mengurangi biaya tanam. Program ko digagas melalui Dinas Pertanian jo menjadi lanjutan dari program pajak gratis dan lah labia dulu berjalan di daerah itu. Peluncuran Babendi bertujuan menekan biaya produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Datar. Program ko mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertanian RI jo menyediakan bantuan benih padi jo optimalisasi lahan. Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan bahwa Babendi lahir dari hasil pengamatan di lapangan terhadap kondisi petani penggarap dan masih tak bebani biaya tanam. Dirinya menyambut program ko menjadi bantuan nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tani. Kenapa saya cari 5 tahun? Karena saya berkunjung ke sana, banyak kelompok tani yang mengusulkan ke saya, Pak, setelah pajak gratis, ya, terkait menanam ini juga berat juga bagi petani kita, katanya. Insya Allah kalau Bapak terpilih lagi nanti tolong Pak tambah program ini. Alhamdulillah, saya dapat ridho Allah, masih dipercaya masyarakat terpilih.
janji saya untuk program menanam padi ini hari ini kita mulai launching. Melalui program KO, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 17 miliar rupiah untuk luas lahan lebih dari 5.000 sampai ratus hektar di berbagai negari. Petani yang tergabung dalam kelompok tani jota daftar di SIM Hultan akan memperoleh bantuan biaya tanam segadang Rp800.000 per hektar. Program Babendi juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Tanah Datar tahun 2025-2029. Peluncuran program itu turut diikuti juga penyerahan bantuan simbolis kepada kelompok tani penerima manfaat di Kabupaten Tanah Datar. Irsyad melaporkan. Untuk memperkuat bantuan pusat yang diberikan secara adil, pemerintah Kota Bukit Tinggi memberikan buku tabungan atau BUTAP untuk penerima manfaat dari program Keluarga Harapan PKH. Salah satu meluncurkan secara resmi Kartu Kesejahteraan Sosial KKS. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nur Matias mengatakan program dari Pusatko semakin diperketat penggunaannya, seperti dengan penggunaan buku tabungan dan ATM, sehingga bisa bertransaksi secara non-tunai. Ramlan menegaskan Pemkot Bukit Tinggi akan melakukan pengawasan dengan maksimal sehingga programko berjalan berkeadilan. Sahabat Badanga, kita masuk ke informasi terakhir. Kasdam 20 Tuanku Imam Bonjol Brigadir Jenderal TNI Heri Prakosa Poncowibowo apresiasi tanah nan dihibahkan Pemkot Solo untuk pembangunan gedung baru Makorem 023 Wirabraja. Berikut laporan Joni Marbeta. Hadirnya Makodam 20 Tuanku Imam Bonjol TIB membawahi Sumatera Barat, Johor Jambi dan dalam kaitan dilakukan pengembangan dan gelar pasukan dan Pemkab Solo adalah hibahan tanah seluas 6,6 hektar untuk pembangunan Makorem 032 Wirabraja dan baru semulanya berada di Padang dipindahan ke lokasi Kabupaten Solo. Juga diapresiasi di Kasdam 20 Tuanku Imam Bonjol TIB Brigadir Jenderal TNI Heri Prakosa Poncowibowo disampaikan kepada RRI dalam momentum HUT TNI ke-80 tahun 2025. Menurut Heri Prakosa Poncowibowo dan menyandang bintang 1 tu sebelumnya sebagai perwira staf ahli, tingkat 2 pengawasan khusus, staf ahli bidang pengawasan khusus dan lingkungan hidup Panglima TNI juga menyinggung sejarah Kodam 17 Agustus dan pernah berdiri di Kota Padang. Lebih lanjut dijalihkannya bahwa pembangunan tanah aset Pemkab Solo seluas 6,6 hektar dan berada di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang resmi dihibahkan. Selain pembangunan Makorem 032 Wirabraja, namun juga pembangunan satuan lainnya berupa Balak Aju berikut jo perumahannya. Oke, terima kasih. Jadi 2 bulan yang lalu, tepatnya 10 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia sudah melantik ataukah menetapkan ada 6 kodam. Salah satunya adalah kodam kita ini, kodam tercinta, kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, yang wilayahnya terdiri dari Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Sebelumnya di sini hanya ada Korem, sehingga dengan hadirnya Kodam tentunya terjadi pengembangan dan gelar pasukan. Kemungkinan ke depan Pak Bupati memberikan hibah kepada kita kurang lebih 6,6 hektar. Nanti rencananya akan dibangun Korem beserta kelengkapannya. Kalau kita bicara Korem itu tidak cukup hanya Makorem saja, tetapi di sana ada satuan-satuan lainnya, terutama satuan namanya Balak Ajunya. Rencananya ke depan kita siapkan untuk Makorem Balak Aju berikut dengan perumahannya. Yang sejauh ini selama ini Makorem ada di Jalan Sudirman dan sekarang dipakai untuk Makodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kalau kita flashback ya, tahun 85 lalu ataukah kita balik 17 Agustus 1959 itu ada yang namanya Kodam 17 Agustus. Kodam 3 wilayahnya mulai dari Riau, kemudian Sumbar sampai dengan Jambi. Kemudian sejarahnya tahun 85 itu terjadi likuidasi karena memang dianggap bahwa satuan yang ada ini sudah mampu mengcover, akhirnya dilikuidasilah Kodam 17 Agustus pada tahun 1985. Di 2025 ini terjadi pergeseran kebijakan karena terjadi pengembangan kehidupan dan dinamika masyarakat, sehingga pimpinan kita, presiden kita memandang perlu dibentuknya Kodam baru, yaitu terdiri dari wilayah Sumbar dan Jambi, yaitu Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, dan itu langsung given dari Bapak Presiden. Dengan penambahan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, secara praktis terjadi restrukturisasi di daerah teritorial TNI, termasuk pengembangan satuan gugus tugas dan kiniko status aset itu adalah dihibahan kepada Komando Daerah Militer Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol untuk diproses secara administrasi, dilakukan proses balik nama. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Minang pada siang hari ko.
Terus anak pandangan, sekian berita daerah bebas Minang untuk siang hari kok, edisi Selasa 7 Oktober 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan salamai siang. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi.